Saya mau cerita sedikit saudara. Berapa hari yang lalu ya diminta peresmian saudara. Peresmian ini peresmian ya Beston pembukaan usaha jemaat Happy Home saudara Ibu Jessica. Jadi saudara saya itu kagum karena itu dulu rumah saya itu tetangga dengan orang tuanya gitu saudara. Saya bisa melihat perjalanannya. Dia cinta Tuhan, dia terus tekun dengan Tuhan. Jemaat kita juga sejak dari ya orang tuanya. Jadi dulu usahanya toko kaca gitu saudara. Modelnya telah di zaman convention, zaman dulu gitu saudara. Tapi saya lihat terus maju terus. Cinta Tuhan sungguh-sungguh saudara. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh saudara. Dibuat Tuhan maju saudara. Lalu setelah Covid saya masih ingat orang semua bingung Covid itu usahanya turun. Tapi justru setelah Covid dia mengalami seperti gereja kita. Kalau gereja kita selesai Covid maka peresmian gedung di Jakarta masih ingat gedung Big saudara 9 lantai. Dia juga mengalami apa yang gereja Tuhan berikan untuk gereja. Karena dia sungguh-sungguh cinta Tuhan, setia sungguh-sungguh saudara. Wah luar biasa juga mengalami. Dia peresmian perusahaan saudara kaca dan aluminium. Jadi selesai Covid malah dia juga mengalami janji Tuhan itu sungguh-sungguh. Saya perhatikan seperti yang Tuhan berikan dalam gereja kita. Jemaat itu mereka bisa mengalami juga saudara. Luar biasa sekali saudara. Ya, jadi kemarin baru saja ini showroom yang baru saudara untuk peresmian lagi saudara. Sekarang ingat saya kira-kira sudah ada 5 tempat usaha. Dari kecil saja, dari biasa saja, tapi seperti janji dari Tuhan. Tuhan akan tuntun, Tuhan akan sertai, Tuhan akan berkati, bahkan Tuhan akan pakai senantiasa saudara. Jadi diteguhkan, percaya saudara. Dunia boleh dalam keadaan krisis, tapi di dalam Tuhan Kristus berkarya, Kristus bekerja, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh melekat pada Tuhan, bahkan hidup kita sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan. Ada hal yang bisa tidak disangka-sangka. Ya kalau Matthew tadi, wong sekolah gue ora pinter malah ditunggu, diantri loh saudara. Itu Tuhan yang berkarya ya. Betul ya, bisa jadi presenter juga ya. Tuhan yang berkarya saudara. Nah, jadi saya percaya pada firman Tuhan. Bukan tergantung keadaan, tergantung Tuhan. Hidup kita karena Tuhan, bukan karena keadaan. Keadaan boleh berubah, Tuhan kita tidak pernah berubah. Keadaan boleh tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu hukum pertama. Belajar tadi lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi pelaku sungguh-sungguh. Belajarlah jadi berkat hidupmu. Kalau engkau belajar ya terus tulus. Engkau belajar jadi berkat. Engkau akan lihat Tuhan pakai saudara. Jadi berkat. Jadi berkat. Double favor. Saya percaya pasti saudara akan alami. Gereja kita 2 tahun di Jakarta ngalami itu, di Solo kan juga dipercaya Tuhan bangun saudara pusat kegerakan Roh Kudus. Itu luar biasa. Lalu baru tadi saudara, jadi saya berapa hari ini wah penuh terus saudara. Jadwal ini dari tadi ya saudara, ini apa ya, ucapan apa saudara? Ucapan apa ya, kata-kata ucapan apa? Ucapan syukur apa? Gereja apa? Karena apa? Ini apa? Dihe gitu. Tadi itu luar biasa sekali saudara. Itu ya gedung perjamuan kawin di Kana. Apa saudara tempatnya apa? Perjamuan kawin di Kana saudara. Jadi dia keluarga ini tergerak untuk membangunkan gedungnya. Jadi gedung itu dari dia saudara. Ya memang jemaat ada yang nyumbang 1 gedung, ada yang macam-macam. Dia bergerak saudara. Lalu tadi waktu ini ya sekalian ucapan syukur dia bersaksi, saya minta. Dia berkata, sekalipun aku digerakkan Tuhan dan aku juga tergerak untuk membangun ya satu tempat ini saudara. Tapi jujur ya maju mundur. Hatinya ya ragu-ragu. Bisa enggak ya? Ini kan saatnya krisis loh saudara, betul enggak? Saatnya krisis kok
Wah, maju mundur. Tapi dia berkata, akhirnya dia mantap. Terus jalan, mulai bangun, terus bergerak, mulai bangun. Tidak terasa sudah selesai, saudara. Ya, luar biasa. Dan hebatnya selesai pas hari ulang tahun pernikahan yang ke-32. Ini tadi sekalian dia ucapan syukur pernikahan yang ke-32. Tuhan itu punya rencana, selalu punya rencana. Jadi pas tempatnya jadi, pas mulai bisa dipakai, pas ya merayakan pernikahan 32. Itu gedungnya kan gedung pernikahan, saudara. Perjamuan kawin di Kana. Jadi dia dului, saudara. Tapi untuk merayakan pernikahan yang ke-32, tidak tahu siapa nanti pemberkatan nikah pertama. Ya, di Kana, perjamuan kawin di Kana. Ini saudara lihat. Oh, hebat, bagus gak saudara? Ini aslinya, ini yang di sana saudara. Yang ini aslinya itu seperti ini. Jadi ya ini asli besok dilihat ya. Karena anaknya dia dulu ya sayang berkati di gedung ini saudara. Jadi pernikahannya di sana. Berangkat itu sudah bawa ya rok mantenya semuanya, pemberkatan nikahnya di Kana, saudara. Maka punya kesan khusus bagi mereka. Maka yang tergerak bangun seperti ini kita di Indonesia, di kota Solo, saudara. Ya ini saudara, ini luar biasa. Ini yang di sana, ini yang di Solo gitu, saudara. Iya, ini tadi kita ya beberapa semua yang di sini saudara ya bersama-sama. Kita senang tadi ucapan syukur, bisa beberapa foto dikeluarin, yang lainnya masih ada enggak? Iya, ini tadi ya sudah ada lagi. Nah, ini sama adalah ini tadi SKK, ini Pak Agung dan semuanya. Ada? Ya, dari atas lihat ke bawah ada fotonya tadi. Karena itu ada balkonnya juga saudara. Ada balkonnya juga. Ya, dari atas ke bawah. Ya, sudah ini. Ini saudara. Ini dia tadi yang ngambil Andi mungkin dari balkon belakang saudara. Ini tadi tempat duduk saudara. Ya, ini sebentar tinggal besok ini dikasih mimbarnya saudara. Lalu sudah jadi. Luar biasa ya saudara ya. Nyatanya kalau kita melangkah dengan iman bersama Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Ya, saya rasa luar biasa sekali, saudara. Intinya kalau saudara pelajari ada kaitan berarti orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dan setelah itu setia, kalau saya dengar tadi ya, cinta. Pertama cinta, kalau engkau cinta sungguh-sungguh, hidupmu bersama Tuhan, hidupmu diubah oleh Tuhan sendiri. Keadaanmu diubah oleh Tuhan sendiri. Tuhan berkarya luar biasa. Yang kedua yang saya terus ingat tadi, sekalipun kadang-kadang mengalami tantangan, pergumulan, tetap setia, saudara. Jadi saya heran ya, dua keluarga ini tuh bisa sama, saudara. Itu 3 generasi semua. Jadi yang tadi peresmian showroom itu sejak dari neneknya, lalu ibunya, lalu dia, saudara. Terus Tuhan berkarya, orang benar yang mengasihi Tuhan, anak cucunya tidak akan minta-minta. Anak cucunya mengalami kasih karunia dan anugerah yang luar biasa, saudara. Ya, sama ini juga, ya juga sama. Ya, jadi yang jadi jemaat kita tuh sejak dari orang tuanya, saudara. Orang tuanya tuh cinta Tuhan. Orang tuanya itu kalau untuk Tuhan gak hitung-hitungan gitu, saudara. Dan saya lihat orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan tidak pernah dipermalukan, tidak pernah dirugikan. Ya, itu meneguhkan kita, saudara. Terus apanya? Oh ya, ini ada ini lagi. Tadi ambilnya dari atas dulu, dari balkon itu, saudara. Jadi ini ada balkonnya, bisa lihat di mana-mana, saudara. Ya, luar biasa sekali. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Katakan saudara, Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Yang penting terus pegang Tuhan. Tuhan itu nyata. Tuhan itu pasti.
Ada hal yang tidak bisa tapi saudara akan mengalami yang tidak masuk akal. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin, saudara. Tuhan perintahkan kita bangun seperti itu. Nyatanya tadi, saudara, Tuhan setia, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Akhirnya jadi, saudara. Tepuk tangan. Jadi saya ajak mantap, saudara, hatimu harus, ya, sungguh-sungguh ya, hidup dalam kasih karunia. Tuhan itu kasih setia, ya, selama-lamanya. Jadi punya kasih, tapi kasihnya setia. Setia itu terus, saudara. Ya, saya ingin sekarang bawa renungan pendek, saudara, tentang setia. Hari-hari ini selama 1 minggu ini Tuhan bisa terus tentang setia. Setia, setia, setia. Orang setia itu penting. Sifat setia itu penting, saudara. Hanya kalau kita setia tadi, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, kita akan jalan terus, saudara. Kalau kita terus setia, 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 kita akan mencapai apa yang kita perjuangkan. Kalau kita setia, setia, setia terus, saudara, apapun keadaannya, saudara, tidak nyimpang kanan, kita akan mencapai janji Tuhan yang sudah dijanjikan Tuhan. Kita akan mencapai rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita tetap setia, tetap setia, kita akan menjadi orang yang dipercayai Tuhan. Karena apa yang dipercayakan akan dikerjakan sungguh-sungguh, akan mengalami keberhasilan. Kalau enggak setia, Tuhan enggak mau beri percayaan, diberi percayaan enggak dijalankan atau undur, ditinggal, enggak setia, enggak. Tapi orang setia itu luar biasa sekali. Ada anugerah yang luar biasa sekali. Maka waktu saya ganti nama, saya pilih nama saya Obaja Tanto. Setiawan itu artinya apa? Nah, ingat, setiawan itu artinya bukan setia, sangat amat setia sekali lah gitu, saudara. Supaya terus setia dengan Tuhan, setia dengan keluarga, setia dengan ya gereja, setia dengan pelayanan, setia itu luar biasa. Tuhan bukakan banyak sekali setia. Saya akan ajak saudara lihat seorang lagi yang akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Padahal dulunya ya orang itu orang yang kasar. Orang itu orang yang sadis. Orang itu orang yang benci Tuhan. Orang itu orang yang menganiaya orang Kristen. Namanya siapa? Saulus. Itu waktu belum Paulus, saudara. Saulus dia benci Tuhan, saudara. Tapi luar biasa sekali, Tuhan tetap cinta siapapun kita, didatangi Tuhan di tengah jalan. Padahal dia sedang bawa surat perintah, tangkap orang Kristen, tangkap pengikut Kristus. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan setia, saudara. Disadarkan dan akhirnya dia ikut Tuhan dengan setia, saudara. Akhirnya dia dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan bagi saya, dia rasul yang paling berhasil. Rasul yang dipakai Tuhan paling banyak sekali, saudara. Luar biasa sekali. Jadi kita akan renungkan firman ya tentang Paulus ya, teladan kesetiaan sampai garis akhir. Sampai garis akhir tetap setia. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai, lihat apa? Garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Terus saudara, pelihara iman. Terus percaya, terus setia. Setia sampai garis akhir. Dia setia sampai akhir. Jadi saya ajak saudara tangkap ya. Belajar setia sampai akhir. Dan saudara akan mencapai juga apa yang direncanakan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan, dan itu menjadi anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Saya percaya itu anugerah. Apapun keadaan saudara, seperti Saulus benci Yesus, benci orang Kristen, menganiaya, saudara, memenjarakan, bila bunuh gitu, saudara. Tapi sekali lagi, ya Tuhan itu tetap mengasihi. Kasih setia Tuhan luar biasa. Tuhan itu setia. Ya, saudara juga bisa dipulihkan, saudara juga bisa
dipakai Tuhan, saudara bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita belajar beberapa ya kesetiaan dari Paulus, saudara, dalam apa saja yang bisa kita teladani kesetiaannya. Pertama, ya setia mengikuti Tuhan sejak pertobatan. Tadi saya sudah singgung sedikit, begitu dia sadar, begitu dia bertobat, begitu dia terima Yesus, sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus, selama-lamanya. Gak ganti-ganti Tuhannya gitu, saudara. Gak ganti-ganti. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Setia. Jadi anak Tuhan yang setia untuk mengikuti Tuhan. Jadi ya pelayan Tuhan yang setia, saudara. Lalu saya bacakan ayat Kisah Rasul 9 ayat yang ke-6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan padamu apa yang harus kau perbuat. Itu setelah ketemu Yesus, saudara. Suruh pergi ke kota, ketemu nanti. Dia akan diberitahu apa yang diperbuat. Sejak itu dia mulai ikut Tuhan. Sejak itu mulai ikut Tuhan. Terus ikut Tuhan. Dalam suka duka ikut Tuhan. Terus sampai garis akhir, saudara. Ya, jadi pertobatan bukannya waktu pertobatan nangis-nangis, tapi nanti undur lagi. Bertobat, tinggalkan Tuhan lagi, saudara. Ya, pertobatan yang sejati adalah sekali bertobat, sekali terima Tuhan, sekali ikut Tuhan, selama-lamanya ikut Tuhan. Selama-lamanya ikut Tuhan, saudara. Selama-lamanya ikut Tuhan. Sejak saudara mulai buka hati, ini teladan. Adakah saudara yang sudah pernah ikut Tuhan, tapi kadang-kadang tergoda, mau undur, mau tinggalkan Tuhan, apalagi sampai ganti Tuhan gitu, saudara. Itu parah sekali. Tapi sekali lagi, sekali ikut Yesus, selama-lamanya ikut Yesus. Dia setia, kita belajar setia. Amin, saudara. Amin. Sejak bertobat, kalau ada yang sempat mau undur, saudara, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan sedang berkata pada saudara, belajar seperti Saulus, setia. Sejak dari bertobat, terus dalam hidupnya sampai garis akhir, tetap setia. Tetap setia. Tetap setia. Amin. Yang kedua, saudara, setia memberitakan Injil di segala musim. Baik itu musim hujan, baik itu musim kemarau, tetap beritakan Injil. Baik itu musim dingin, bahkan musim salju, tetap beritakan Injil. Baik itu musim panas, tetap beritakan Injil. Baik itu musim yang aman, beritakan Injil. Sedang ada wabah, tetap beritakan Injil. Sudah diberkati, beritakan Injil, saudara. Belum diberkati, beritakan Injil, saudara. Dipuji-puji, beritakan Injil. Dicela, tetap beritakan Injil, saudara. Amin. Selalu Paulus itu seperti itu, saudara. 2 Timotius 4 ayat 2. Ya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Keadaan baik, beritakan Injil. Keadaan tidak baik, tetap beritakan Injil. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terus kalau saudara lihat Paulus, apapun keadaannya, dia beritakan Injil. Beritakan Injil, beritakan Injil, saudara. Sejak bertobat, beritakan Injil. Ikut Tuhan, beritakan Injil. Sampai akhir hidupnya, beritakan Injil. Selama-lamanya beritakan Injil, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya juga ajak saudara, ini namanya teladan, saudara. Namanya apa? Teladan, katakan saudara. Namanya apa? Teladan. Teladani. Ayo buka hati kita, buka hati saudara semuanya. Saudara beritakan Injil atau tidak? Ikut Tuhan hanya mau minta terus selama hidupnya enggak berubah. Setia minta terus, atau saudara mau dipakai oleh Tuhan, jadi alatnya Tuhan, terus berguna bagi kerajaan Allah, ya terus dipakai,
sudah diselamatkan, ganti menyelamatkan orang lain. Saudara, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Saudara, tetap beritakan Injil. Saudara, kesetiaan itu artinya tidak berubah. Keadaan baik, keadaan tidak baik, tetap beritakan Injil. Selamatkan jiwa, konsisten beritakan Injil. Amin. Secara pribadi, dalam kelompok saya saudara, dalam hidup saudara harus ada ini detak jantungnya Tuhan. Beritakan Injil, selamatkan jiwa karena kasihnya kepada kita manusia. Dia rela dilahirkan ya di dunia sebagai manusia yang fana supaya dia bisa selamatkan jiwa. Setelah dewasa dia tinggalkan pekerjaannya, dari desa ke desa beritakan Injil, dari kota ke kota beritakan Injil, supaya semua orang dengar Injil, supaya semua orang bisa ya tahu jalan keselamatan, supaya banyak orang bisa percaya, supaya banyak orang bisa diselamatkan. Amin, saudara. Ya, beritakan Injil. Saudara lihat orang-orang yang terus beritakan Injil dipakai Tuhan, dipakai Tuhan, dipakai Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan. Misalnya ya Billy Graham, saudara, dia terus beritakan Injil sampai tua, terus beritakan Injil, saudara, nggak berhenti. Dalam keadaan lemah, tapi beritakan Injil, saudara. Itu adalah gaya hidupnya. Ya, sekali lagi beritakan Injil, saudara. Lalu yang ketiga, setia dalam penderitaan dan penganiayaan. 2 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya. Ini panjang tapi saya baca sebagian saja. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak apa saudara? Lebih banyak apa? Berceri lelah. Lebih sering di dalam apa? Penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Alias 39 gitu saudara. Paulus tuh sukanya. Luar biasa. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami kalam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berceri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jadi sedang dia gambarkan sedikit betapa ya dia itu mengalami tantangan, betapa dia mengalami pergumulan, betapa dia mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi seperti tadi ya Betio menyampaikan, tetap setia melayani sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan. Dia berkata tadi, kadang-kadang gak makan, puasa karena gak punya makanan, mungkin itu saudara. Kadang-kadang kedinginan, kadang-kadang difitnah, kadang-kadang diancam saudara. Tapi sekali lagi tetap setia sekalipun dalam pergumulan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus, teladani Paulus, tetap setia, tetap setia, tetap setia, tetap setia, tetap setia. Jangan karena pergumulan doanya males. Jangan karena pergumulan ibadahnya oglangan. Jangan karena pergumulan aku tidak melayani dulu ya, sedang banyak pergumulan. Ada orang tuh gitu loh saudara, kadang aku nggak ibadah dulu ya, aku nggak komsel dulu ya, aku nggak pelayan dulu ya, sedang ada banyak masalah. Keliru. Justru ada masalah lebih penting lagi mendekat pada Tuhan. Lebih lagi sungguh-sungguh pada Tuhan. Nggak ada masalah, harus sungguh-sungguh. Ada masalah, lebih lagi. Jangan terbalik. Betul?
Kata sebelah, jangan terbalik. Loh, justru lebih butuh Tuhan. Justru lebih suku-suku pada Tuhan. Hari ini saya ajak saudara mulai bisa mengerti. Jangan ada masalah kok. Malah jauh dari Tuhan. Aku tak menyendiri. Saudara akan makin berat. Gak ada perlindungan. Gak ada penyertaan. Gak ada pertolongan. Saudara gak bisa ngatasi sendiri seringkali. Pikirannya salah. Ngomongnya salah. Jalannya salah. Akhirnya mengalami yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus, setia sekalipun ada pergumulan. Dalam nama Yesus, setia sekalipun banyak pergumulan. Dan saudara tidak sendirian. Saudara akan berjalan bersama Yesus. Saudara akan berjalan bersama Tuhan. Saudara akan berjalan dalam kasih karunia seperti Paulus. Boleh ada tantangan, tapi jalan terus. Boleh ada masalah, tapi jalan terus. Dan bukannya jalan biasa. Akhirnya menang. Akhirnya berhasil. Akhirnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, kemarin di Miracle Net saya sampaikan ya tentang Ruth. Siapa kenal Ruth? Siapa tidak kenal Ruth? Lebih ya. Kenal ya orang angkat tangan, orang kenal ya angkat tangan. Siapa kenal Ruth? Tapi siapa gak kenal Ruth? Siapa golput? Ruth tahu gak Ruth siapa di Alkitab? Siapa? Istrinya Boaz. Dulunya enggak. Itu kan Mahlon Kilon itu. Ya suaminya. Ruth itu sebetulnya kalau zaman dulu dianggap orang kafir loh saudara. Ya muab ya. Dia nikah. Saudara, akhirnya dia itu kaya seharusnya. Elimelek itu sebetulnya dulu kaya. Pindah satu keluarga. Wah dapat orang kaya gitu saudara. Tapi tidak tahu mertuanya mati. Saudara, ya toh Elimelek mati. Sudah mertuanya mati. Bojone ya mati. Suaminya ya mati saudara. Sampai kalau saudara bisa baca, bisa renungan habis-habisan. Saya ulang, habis-habisan. Sampai Naomi berkata, dulu aku pergi, berangkat di sini, bawa kekayaan. Sekarang habis, aku pulang dengan tangan kosong. Habis. Betul saudara? Janda, habis-habisan. Betul toh? Tapi hebat, dia setia. Waktu Naomi mau pulang, ya menantu yang satunya Orpa disuruh akhirnya pergi, pulang ke bangsa lagi pergi. Tapi dia berkata apa? Aku tidak akan pergi. Kemana engkau pergi? Aku ikut kau di sana. Kemana engkau bermalam? Aku ikut kau di sana. Bangsamu, bangsaku. Tuhanmu, Tuhanku. Dia nyatakan komitmennya. Dia nyatakan setianya. Dia setia. Singkat cerita. Hanya karena dia setia. Saya percaya Tuhan senang orang seperti ini. Sekalipun dulunya orang kafir. Sekali percaya pada Tuhan, tetap percaya. Saudara nggak mudah loh. Saudara saya ajak bayangkan ya. Dia akan menikah dengan orang Yahudi. Betul nggak itu waktu ya saudara ya. Itu kan dia ganti kepercayaan baru tahu saudara. Ikut Tuhan kok malah rekoso. Mati semua. Mertuanya mati. Suaminya mati. Malah jadi janda. Janda tidak punya apa-apa. Dia ikut Tuhan ngalami yang tidak enak. Dengar dulu ya saudara. Saat itu dia ikut Tuhan lalu mengalami yang gak enak. Atau justru mengalami yang gak enak. Tapi hebatnya tetap setia. Tetap setia. Tetap percaya. Tetap setia. Saya percaya itu salah satu yang Tuhan berkenan. Akhirnya ditemukan dengan Boaz. Boaz itu konglomerat cinta Tuhan. Bukan hanya konglomerat saudara. Konglomerat cinta Tuhan sungguh-sungguh. Ketemu. Akhirnya jadi istri konglomerat yang sangat cinta Tuhan. Bukan hanya itu. Akhirnya dia menurunkan keturunan ilahi. Yang menurunkan akhirnya Raja Daud itu turun lewat Ruth. Bahkan bukan Raja Daud saja loh. Mesias Tuhan Yesus itu turun. Dia masuk di silsilahnya Tuhan Yesus. Karena apa? Setia. Sekalipun badai ada,
sekalipun masalah ada, sekalipun mengalami yang gak enak seolah-olah di dalam Tuhan, tetap setia. Tetap setia. Tetap setia. Di balik itu akan ada kemuliaan. Di balik itu ada anugerah. Benar saudara? Itu luar biasa. Sama juga ya tadi Paulus. Apapun yang terjadi, dia mengalami pergumulan paling banyak, tetap setia. Lalu yang keempat saudara, setia membangun dan melengkapi orang lain. Saya ulangi ya, setia apa saudara? Membangun dan apa? Melengkapi. Melengkapi siapa? Orang lain, bukan hanya dirinya saja. Orang lain. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, ya, dari depan banyak saksi, dia ngajar, dia latih Timotius. Percaya karena itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ceritanya Paulus itu memuridkan banyak. Kalau saudara baca di Alkitab banyak ya, Titus lah saudara, ya Timotius lah saudara, banyak sekali itu muridnya Rasul Paulus. Surat-surat itu ya saudara. Jadi dia itu ngajar orang banyak, dia itu memuridkan orang banyak, dia itu mencetak orang-orang yang sungguh-sungguh bisa dipakai. Dia bukan hanya dirinya saja, oh setia dengan Tuhan sukses, enggak. Dia berjuang supaya banyak orang juga kenal Tuhan. Dia beritakan Injil. Dia berjuang mengajar banyak orang supaya banyak orang juga teguh seperti dia. Dia ngajar, melatih banyak orang supaya banyak orang juga bisa bertumbuh, bisa dipakai oleh Tuhan. Timotius dipakai, Titus dipakai, semua banyak sekali yang tulis di Alkitab. Dia menghasilkan banyak orang yang juga akhirnya bisa dipakai Tuhan. KKS yang melahirkan KKS. Jangan hanya jemaat seumur hidup saudara. Kalau jemaat seumur hidup itu wah, ya beda. Pulang ke surga tetap beda. Dengar ya saudara. Dengan orang yang sungguh-sungguh dipakai itu beda. Saya jamin. Saudara, kita berkata ya, di surga tetap ada levelnya. Bahkan di surga ada orang yang tetap akan dipakai Yesus melayani bersama-sama. Saudara baca Alkitabnya. Jadi ada orang-orang sungguh yang di dunia saja bisa dipakai. Yang di dunia saja setia. Yang di dunia saja menghasilkan buah-buah dari pelayanannya. Nanti pulang surga tetap dipakai Yesus melayani, memerintah bersama Tuhan. Betul saudara. Itu seperti itu. Paulus, dia itu luar biasa. Setia mencetak ya hamba-hamba Tuhan yang lain. Setia mencetak KKS yang baru. Setia mencetak anak-anak rohani yang bertumbuh. Saya sudah pernah saksikan pada saudara berulang-ulang orang yang bisa menghasilkan anaknya itu berhasil dipakai Tuhan luar biasa. Masih ingat saudara Musa ya itu sama loh. Musa itu saudara dia dipakai Tuhan mimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Saudara Musa itu setia. Kalau saudara baca di Alkitab ya, Musa itu setia dalam segala rumah Tuhan. Jadi dia setia dalam pekerjaan Tuhan. Semua pekerjaan Tuhan. Semua yang ada di bait Allah. Dia setia dipuji oleh Tuhan. Dia tetap ada kekurangannya. Pernah emosi saudara. Sehingga Tuhan berkata kamu gak bisa masuk. Kamu sudah pernah emosi melampaui batas. Ya saudara. Ya kamu gak bisa masuk. Ganti Yosua yang masuk. Akhirnya Yosua yang dipakai Tuhan. Bawa bangsa itu masuk tanah perjanjian. Bawa bangsa itu dapatkan tanah perjanjian. Luar biasa sekali. Betul saudara? Tapi dengar. Di perjanjian baru yang masih dipakai oleh Tuhan Musa. Kita juga sedang bangun gedung. Waktu di atas gunung Tuhan Yesus ketemu dengan Musa dan Elia. Masih ingat ya? Kenapa? Bukan Yosua yang bawa bangsa ini dapatkan tanah perjanjian. Kenapa? Yosua bisa seperti itu. Salah satunya adalah karena perjuangan Musa. Karena Musa
memuridkan, karena Musa mengajar dia, karena Musa melatih dia, karena Musa memperjuangkan dia, Musa mensupport dia, sehingga Yosua juga bisa dipakai. Seperti Tuhan pakai Musa, Yosua juga bisa dipakai. Orang seperti ini terus dipakai karena dia akan menghasilkan. KKS yang menghasilkan KKS. KKS yang menghasilkan. Kalau KKS gak menghasilkan ya hanya dia saja. Gak terus. Elia dan Elisa. Saya pernah banyak cerita juga. Benar gak? Mujizat yang dilakukan. Yang tulis Alkitab banyak siapa? Elia dan Elisa. Banyak siapa? Elisa lebih banyak. Alkitab berkata Elisa lakon mujizat yang dicatat di Alkitab 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Tapi di perjanjian baru bukan Elisa, Eli yang tetap dipakai. Tuhan Yesus ketemunya Musa dan Elia. Karena apa? 2 orang itu, seorang hamba Tuhan yang mencetak hamba Tuhan, seorang KKS yang mencetak KKS, seorang pelayan Tuhan yang mencetak pelayan Tuhan. Itu dipakai. Karena berguna. Bahkan nanti memerintah bersama Yesus. Musa setia dalam mencetak. Surat-surat itu saudara tahu enggak? Itu anak-anak rohani Paulus yang di mana-mana. Dia kirim pengembalaan, dia kirim pengajaran, dia kirim terus saudara penyataan. Sehingga semua banyak orang juga berhasil dipakai Tuhan. Karena apa? Perjuangannya. Sekarang pertanyaan saya, saudara hanya jemaat seumur hidup atau saudara dipakai Tuhan? Pertanyaan saya. Ayo jawab. Aku di belakang saja apa? Di layar belakang apa ya? Menunggu ayo orang tahu berbuat apa-apa kok. Ya atau ya? Mau dipakai Tuhan. Kita bisa ada ini karena ada orang yang mau dipakai Tuhan. Gak ada orang yang mau dipakai Tuhan, gak ada gereja ini. Betul? Betul. Kita sadar. Kalau kita gak mau dipakai, semua gak mau dipakai. Besok anak-anak kita sudah gak ada yang melayani. Gak bisa dengar Injil lagi. Tuhan cari orang yang mau diberkati jadi berkat. Dipakai untuk menjadi saluran berkat. Saudara akan dipakai. Juga saudara yang sudah melayani, saudara mencetak pelayan yang lain atau tidak? Atau malah kalau ada orang juga mau maju, patah ini wae, enggak nyaingi aku, itu lebih parah lagi. Ada yang gitu tak saudara ya? Ini nanti ganggu aku, jatah aku di paru-paru, nah gitu tak saudara. Apalagi lebih hebat dari aku. Wah, jangan. Jadilah bapak rohani yang baik. Memperjuangkan anak-anaknya. Melatih. Di mata Tuhan saudara berharga. Seperti maka diberi kepercayaannya banyak. Di antara semua rasul saya lihat Paulus yang diberi kepercayaan paling banyak. Yang bawa ke bangsa-bangsa itu Paulus. Betul? Jadi seorang pelayan yang mencetak pelayan. Pekerja yang mencetak pekerja. KKS yang mencetak KKS. Amin. Setia dalam mencetak pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Yang terakhir setia memelihara iman sampai akhir. Ya, setia sampai akhir. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Saudara lihat ya, mengakhirinya dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dia sampai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Jadi dia berkata, aku sudah setia sampai akhir. Maka sudah disediakan mahkota. Sudah disediakan bala. Sudah disediakan segala sesuatunya yang Tuhan janjikan. Setia sampai akhir. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Buat kita juga yang setia sampai akhir. Saudara akan mengalami kasih. Saudara akan dapat kasih karunia
anugerah yang luar biasa. Yang pasti orang yang setia disukai Tuhan. Orang yang setia akan dipakai oleh Tuhan. Orang setia mencapai rencana Tuhan dalam hidupmu. Orang yang setia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Setia. Kalau nggak bisa setia terus, ganti nama. Besok saya kedatangan tamu, bukan besok nanti. Pak Setia, ada Pak Setia cari saya. Besok mau ketemu dari Jakarta. Pak Setia cari Setiawan, lagi itu saudara. Bila perlu ganti nama, Setiawan. Kalau ganti nama Setia pasti nggak bisa Setiawan, karena itu lebih, bukan hanya setia. Sangat amat setia sekali. Amin. Apa artinya Setiawan? Iya saudara, tapi intinya lah, saudara dengar ya, Tuhan sedang bicara banyak. Hari ini yang terakhir, setia, setia. Tuhan itu setia. Saudara akan dapat anugerah yang luar biasa. Semua baik berdiri. Semua baik berdiri. Pujikan dengan iman. Deklarasikan dengan yakin. Tetap Engkau Tuhan. Yesus, hanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh sekali Yesus, tetap Engkau Yesus. Katakan pada Tuhan Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta. Angkat tangan saudara, mulai berkata-kata pribadi pada Tuhan. Sampaikan apa yang ada dalam hati saudara. Katakan juga ini sebagai komitmen lagu ini. Sekali Yesus, aku akan tetap Yesus. Seperti Saulus, seperti Paulus. Sekali Tuhan, terus setia selamanya. Tetap Yesus, tetap Yesus, tetap Yesus. Dalam keadaan baik, bersyukur, ikut Tuhan lebih sungguh-sungguh, melayani lebih sungguh-sungguh, sekalipun dalam tantangan, sekalipun dalam kegunaan, bahkan sekalipun dalam kegagalan, tetap Yesus, tetap setia, tetap ibadah, tetap melayani, tetap memberi, tetap sungguh-sungguh melekat pada Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu yang terus Tuhan Kau ulang-ulang menyadarkan pada kami semuanya setia, setia, jadi anak Tuhan yang setia. Oh, jadi pelayan Tuhan yang setia. Oh, setia dengan Tuhan, setia dengan keluarga, setia dalam studi, setia dalam pekerjaan, setia senantiasa. Tuhan, hamba-Mu doakan beri hati yang baru, roh yang baru, oh hati yang taat, hati yang setia. Berikan kami setia Tuhan, berikan hati yang baru Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami punya hati yang setia, hati yang setia. Terus setia ikut Tuhan, terus setia melakukan firman Tuhan, setia dalam hidup bersama Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, setia dengan keluarga, setia, setia, dan setia. Tuhan, jamah setiap kami, meteraikan setiap kami Tuhan, beri pengurapan setia yang daripada Tuhan. Ampuni kalau ada yang kurang setia, bahkan tidak setia, hari ini dikembalikan oleh Tuhan. Mulai ikut Tuhan, jadi orang yang setia, jadi anak Tuhan yang setia.
pelayan Tuhan yang setia. Urapi Tuhan setiap orang yang ada saat ini onsite. Urapi Tuhan yang saat ini online dimanapun berada. Beri pengurapan setia, hati yang setia. Bahkan siapapun yang sedang mengikuti firman Tuhan ini, acara jamaah Tuhan, urapi Tuhan, beri hati yang setia, beri pengurapan yang setia, dan kau sukai Tuhan, kau pakai Tuhan, karena terus setia dalam perjuangan, terus setia di dalam ketaatan, dan sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan, hidup menyukakan Tuhan, hidup yang berguna bagimu Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu Kau sedang bangkitkan generasi yang setia, yang bisa Kau pakai lebih sungguh-sungguh lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita istirahat setengah jam, nanti kembali lagi dengan setia.